Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayo ikhwah janallahu wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kembali dipertemukan dalam majelis ini untuk melanjutkan pelajaran kita dari kitab Ad-Durus Al-Yaumiyah. Kita masuk pelajaran yang ke-53. Fadlut tabkiri ila sholati wa intidhariha. Keutamaan datang lebih awal menuju sholat dan menunggu sholat. Keutamaan datang lebih awal untuk melaksanakan sholat dan keutamaan menunggu sholat. Kita tahu bahwasanya sholat merupakan perkara yang agung dalam agama kita, dan kita dianjurkan di dalam Islam, diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk datang lebih awal menuju masjid untuk melaksanakan sholat. Dan Nabi SAW mengabarkan bahwasanya seorang muslim jika duduk di dalam masjidnya untuk menunggu sholat, maka dia akan mendapatkan pahala yu'jaru, dia akan diberikan balasan di anna sholata hiya allati tahbisuhu, karena sholat yang telah membuat dia menunggu, sehingga selama dia menunggu sholat maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala sholat selama dia menunggu. Dan Nabi SAW juga mengajar dan mengabarkan bahwasanya manusia, kalau seandainya mereka tahu pahala yang sangat besar ketika mereka sedang menunggu sholat, maka mereka pasti akan datang menuju masjid walaupun datang dalam keadaan merangkak. Di antara hadisnya yang membahas tentang masalah ini adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan, "Lau ya'lamun nasu ma fin nida'i was-saffil awwal thumma lam yajidu illa an yastahimu alaihi lastahamu walau ya'lamuna ma fit tahjir lastabaqu ilaihi walau ya'lamuna ma fil atamah was-subhi la atauhuma walau habwan." Muttafaqun alaihi. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abdurrahman bin Sakhar Dausi Al-Yamani, semoga Allah meridhoinya, bahwasanya Nabi SAW pernah mengatakan, kalau seandainya manusia mengetahui mafin nida ay fil azan, kalau seandainya manusia mengetahui pahala yang besar mendengarkan azan dan mendatangi azan dan datang untuk melakukan sholat dan mendapatkan shaf yang pertama, tsumma lam yajidu illa an yastahimu alaihi lastahamu, kalau seandainya mereka datang menuju sholat, ternyata di masjid dia tidak mendapatkan shaf pertama, kalau seandainya harus diundi, harus melakukan undian untuk mendapatkan shaf pertama, maka mereka pasti akan mengundinya. Artinya kalau mereka mengetahui pahala besar yang ada dalam shaf pertama dalam sholat, pasti mereka akan mengejar hal tersebut. Walau ya'lamuna ma fit tahjir, kalau seandainya mereka mengetahui apa yang ada pada tahjir. Tahjir itu adalah at-tabkir ila sholat, datang lebih awal, lebih dahulu menuju sholat berjamaah, istilahnya tahjir. Ini yang menjadi syahidnya ya. Lau ya'lamuna ma fit tahjir ay at-tabkir fi sholat lastabaqu ilaihi, maka pasti mereka akan datang lebih awal menuju sholat. Walau ya'lamuna ma fil atamah was subhi,
kalau seandainya mereka mengetahui pahala yang besar pada salat al-atamah nama lain dari salat Isya. Kalau seandainya mereka mengetahui pahala yang besar pada salat Isya wa salat subhi dan salat subuh, la atauhuma walau habwan, maka mereka pasti akan mendatanginya walaupun mereka dalam keadaan merangkak. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Di sini Nabi SAW memberikan faidah keutamaan 3 hal. Yang pertama, keutamaan shaf pertama. Keutamaan shaf pertama dalam salat berjamaah. Yang kedua, keutamaan datang lebih awal untuk menghadiri salat berjamaah. Yang ketiga, keutamaan salat Isya dan salat Fajar atau salat subuh. Ini keutamaan yang besar yang diberikan, yang dijanjikan, yang dikabarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tujuannya untuk memberikan motivasi kepada kaum muslimin sehingga mereka datang untuk menuju masjid ketika mendengar azan dan mendapatkan shaf pertama, datang lebih awal dan senantiasa menjaga salat Isya dan salat subuh. Kemudian tentu saja kita harus perhatikan juga jalan menuju masjid. Ketika berjalan menuju masjid, maka disyariatkan kita berjalan dengan tenang, tidak terburu-buru, tidak berlari-lari ataupun yang lainnya. Kenapa? Kalau kita berjalan menuju masjid untuk melakukan sholat, dan sholat merupakan ibadah yang sangat agung, yang mana kita akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka wajib kita mendatangi sholat dalam keadaan khusyuk, dalam keadaan tenang, sebagai bentuk pengagungan kita terhadap perintah yang sangat agung, yaitu sholat. Ketika kita berjalan tenang, sampai ke masjid pun tenang, tidak tergesa-gesa, tidak tergopoh-gopoh, tidak terengah-engah nafasnya. Berbeda dengan orang yang terburu-buru, berjalan cepat, atau bahkan sampai berlari, berjalan menuju masjid. Tentu saja ketika sampai di masjid, dia akan sampai dalam keadaan terengah-engah, tergopoh-gopoh, nafasnya sengal, sehingga ketika dia masuk ke dalam sholat, sholatnya tidak khusyuk. Sebagaimana hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW bersabda, "Idza sami'tumul iqamata famshu wa 'alaikum bis-sakinati wal waqari wa la tusri'u fama adraktum fasallu wa ma fatakum faatimmu." Muttafaqun alaihi. Kata Nabi SAW dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, jika kalian mendengar iqamah, ditegakkan salat berjamaah, famshu, maka berjalanlah, wa alaikum bis-sakinati wal waqari, maka hendaknya kalian berjalan dengan tenang, tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru. Wala tusri'u, dan jangan terburu-buru, kata Nabi SAW. Tenang jalannya. Tentu saja ketika berjalan, kalau rumahnya jauh, ya sudah kita prediksikan jalan menuju masjid misalnya 10 menit, berarti sebelum azan 10 menit kita sudah berjalan. Enaknya seperti itu ya. Atau kalau misalnya ada sesuatu yang mendesak di rumah sehingga kita harus berjalan ketika setelah mendengar azan, maka jalannya pun jangan terlalu terburu-buru, hendaknya tenang dan tidak tergesa-gesa. Begitu juga kalau misalnya qadarullah harus berjalan menuju masjid ketika sudah mendengar azan, maka tetap berjalan dengan tenang dan tidak terburu-buru. Kata Nabi SAW, wala tusri'u fama adraktum fasallu wa ma fatakum faatimmu. Kata Nabi SAW, jangan terburu-buru. Fama adraktum fasallu, adapun jika kalian mendapatkan rakaat, maka salatlah bersama imam. Wa ma fatakum faatimmu, dan adapun rakaat yang terluput dari kalian, maka sempurnakannya. Artinya kalau kita mendapati ternyata kita masbuk, ya sudah, maka kita menyempurnakan dengan menambah beberapa rakaat yang terluput. Ini hadiyun Nabi SAW, petunjuk Nabi SAW dalam masalah berjalan menuju masjid, dianjurkan untuk tenang. Begitu juga dalam hadis Abu Qatadah radhiyallahu anhu,
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Idza ataitumus salata fa'alaikum bis sakinah, fama adraktum fasallu, wa ma sabaqakum fa'atimmu." Dalam hadis Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu, dia berkata, Nabi SAW bersabda, jika kalian mendatangi sholat, maka hendaknya kalian datang dengan sakinah, dalam keadaan tenang, dalam keadaan tidak terburu-buru, tidak berlari-lari, tidak tergopoh-gopoh, tidak terengah-engah. Fama adraktum fasallu, kalau kalian mendapatkan rakaat sholat, maka sholatlah bersama imam sampai selesai. Wa ma sabaqakum fa'atimmu, jika kalian tertinggal beberapa rakaat bersama imam, maka sempurnakanlah rakaat yang terluput darimu. Di sini dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Dari sini kita bisa ambil faidah. Yang pertama, tentu saja hadis yang pertama tadi Abu Hurairah tentang keutamaan berjalan atau keutamaan datang lebih awal menuju sholat. Yang pertama, keutamaan datang lebih awal menuju sholat. Yang kedua, al-ajru al-azimu fi intidharis sholat, balasan ganjaran yang besar ketika kita menunggu sholat. Kata Nabi SAW, "Lau ya'lamuna ma fit tahjir lastabaqu ilaihi." Kalau seandainya mereka mengetahui keutamaan datang lebih awal menuju sholat, maka mereka pasti akan mendatanginya. Yang ketiga, fadlus soffil awal, keutamaan berada di soff pertama ketika sholat berjamaah. Yang kata Nabi SAW, "Lau ya'lamun nasu ma fin nida'i was soffil awwali thumma lam yajidu illa an yastahimu alaihi lastahamu." Kalau seandainya manusia tahu keutamaan yang besar ketika mendapatkan soft yang pertama dalam sholat, kalau seandainya mereka tidak mendapati soft pertama tersebut dan harus diundi, maka mereka pasti akan mengundinya. Karena kenapa? Karena mereka mengetahui keutamaan yang besar dalam soft pertama. Kemudian dari hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim tentang masalah berjalan menuju masjid, pelajaran yang bisa kita ambil adalah al-amru bil masyi ila sholati bisakinatin wa waqarin. Perintah berjalan menuju sholat dengan tenang, tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru. Ustaz, kalau jalannya kalau ke masjidnya naik sepeda gimana Ustaz? Maka naik sepedanya pun dengan tenang, tidak ngebut-ngebut. Begitu juga naik motor. Yang kelima, an-nahyu anil isra'i fil masyi walau li idrakir ruku'i. Larangan terburu-buru dalam berjalan menuju sholat, walaupun dia akan mendapatkan rakaat. Sebagaimana ada kisah seorang sahabat yang datang menuju sholat ketika Nabi SAW sudah ruku, kemudian dia berjalan sambil ruku menuju shaf. Kemudian Nabi SAW mengatakan, orang yang mendapatkan ruku maka akan mendapatkan satu rakaat. Man adraka ruku'an adraka raka'atan. Maka qala Nabi SAW. Orang siapa yang mendapatkan ruku maka dia mendapatkan satu rakaat. Tapi jangan diulangi lagi seperti itu. Artinya ketika masuk masjid, imamnya sudah ruku, dia berlari tuh, jalan terburu-buru untuk mendapatkan ruku imam. Boleh, tapi jangan dijadikan kebiasaan. Sebagaimana kata Nabi SAW, jangan diulangi kembali. Jangan diulangi lagi. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu tentang masalah ketika kita sudah masuk masjid, maka diutamakan untuk sholat tahiyatul masjid. Kita dianjurkan untuk sholat tahiyatul masjid. Berdasarkan hadis Abu Qatadah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW mengatakan, "Idza dakhala ahadukumul masjida falyarqa rak'ataini qabla an yajlisa." Muttafaqun alaihi. Dari sahabat Abu Qatadah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW mengatakan, "Idza dakhala ahadukumul masjid."
jika seorang di antara kalian masuk ke dalam masjid, falyarka, maka hendaknya dia ruku atau salat rakaatain, 2 rakaat qabla an yajlisa, sebelum dia duduk. Hadis yang selanjutnya tentang masalah tahiyatul masjid dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Dia berkata, Ja'a Sulaik al-Ghatafani yaumal jumu'ah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhutub fajalasa faqala lahu ya Sulaik kum farka rak'ataini wa tajawwaz fihima thumma qala idza jaa ahadukum yaumal jumu'ati wal imamu yakhutubu falyarka rak'ataini wal yatajawaz fihima ay yukhaffifuhuma, muttafaqun alaihi. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata, datang Sulaik al-Ghatafani, seorang sahabat, masuk ke masjid pada hari Jumat, dan Nabi SAW ketika itu sedang berkhutbah. Kemudian Sulaik al-Ghatafani duduk, datang masuk ke masjid langsung duduk. Kemudian Nabi SAW mengatakan, ya Sulaik kum farka rak'ataini wa tajawwaz fihima. Wahai Sulaik, bangunlah, salatlah 2 rakaat dan ringankan salatmu. Dan ringankan salatmu artinya jangan salat terlalu lama ketika tahiyatul masjid. Ringankan bacaannya maksudnya. Tsumma qala, kemudian Nabi SAW mengatakan, idza jaa ahadukum yaumal jumu'ati wal imamu yakhutub falyarka rak'atain wal yatajawwaz fihima, muttafaqun alaihi. Kemudian Nabi SAW mengatakan, jika seorang di antara kalian datang pada hari Jumat, maksudnya sholat Jumat, masuk ke dalam masjid dan imam sedang khutbah, maka hendaknya dia sholat dahulu 2 rakaat dan ringankan bacaannya, dan ringankan bacaan dalam sholat tersebut. Dari sini kita bisa ambil faidah. Yang pertama, disunahkan sholat tahiyatul masjid ketika kita masuk masjid. Ini termasuk sholat sunnah yang terkait dengan tempat ya. Ketika kita masuk ke dalam masjid, maka kita dianjurkan, sangat dianjurkan untuk sholat 2 rakaat tahiyatul masjid. Ustadz, kalau misalnya sholat tahiyatul masjidnya digabungkan dengan niat qobliyah, boleh tidak? Maka jawabannya boleh, jika waktunya mepet. Jika waktunya mepet. Misalnya antara azan dan qomat dikasih waktu 10 menit. Kita misalnya masuk masjid ternyata waktu qomatnya kurang 2 menit, atau kurang 1 menit, atau kurang 3 menit. Maka boleh ketika itu kita gabungkan niat tahiyatul masjid dengan sholat sunnah qobliyah. Tapi kalau misalnya waktunya masih agak panjang dan kita rasa bisa sholat tahiyatul masjid dan qobliyah dengan niat yang sendiri-sendiri, maka lakukan itu lebih baik. Maka lebih baik ketika kita mendapatkan waktu yang agak luang untuk sholat tahiyatul masjid terlebih dahulu, setelah itu kita sholat qobliyah selanjutnya. Kemudian yang kedua, istihbabu adaiha walau kana al-imamu yaktubu yaumal jumu'ah. Dibolehkan sholat tahiyatul masjid ketika imam sedang khutbah Jumat. Jadi kalau misalnya sholat Jumat, kita datang dan ternyata imamnya sudah mulai khutbah, maka tentu saja dibolehkan kita sholat tahiyatul masjid walaupun imam sedang berkhutbah. Walaupun di sini ada khilaf kalangan para ulama, ada yang mengatakan mendengarkan khutbah lebih utama. Wallahu a'lam bishawab. Dari hadis ini kita bisa ambil pelajaran bahwasanya ketika Nabi SAW sedang khutbah dan Sulaik al-Ghatafani langsung duduk, Nabi SAW memerintahkan Sulaik untuk bangun dan sholat tahiyatul masjid. Tentu saja dari hadis ini kita bisa ambil pelajaran, faidah bahwasanya tentu saja sholat tahiyatul masjid terlebih dahulu. Kemudian pelajaran selanjutnya yang bisa kita ambil adalah bolehnya
imam berbicara dengan makmum ketika khutbah Jumat. Ketika khutbah Jumat, imam boleh berbicara dengan makmum. Tentu saja dua arah ini ya. Imam sedang khutbah, kemudian menegur makmum yang sedang sholat misalnya. Wahai makmum, Anda lakukan ini, maka tenanglah. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW terhadap Sulaik Al-Ghatafani. Nabi SAW sedang khutbah Jumat, dan ini tidak membatalkan khutbah Jumatnya. Dan ini boleh. Nabi mengatakan kepada Sulaik, ya Sulaik kum, wahai Sulaik bangunlah. Ini menunjukkan perbicaraan antara imam yang sedang khutbah dengan makmum ketika itu boleh. Yang tidak diperbolehkan seperti apa? Yang tidak diperbolehkan adalah pembicaraan antara makmum dengan makmum. Adapun imam dengan makmum ataupun makmum kepada imam, ini boleh. Contoh perkataan imam atau khotib kepada makmum. Ini contohnya hadis Jabir bin Abdullah berkaitan tentang Sulaik Al-Ghatafani. Nabi SAW menegur Sulaik Al-Ghatafani untuk bangun dulu, sholat 2 rakaat tahiyatul masjid. Adapun pembicaraan yang dimulai dari si makmum kepada imam, kisah tentang Arab Badui ketika datang kepada Nabi SAW, ketika Nabi SAW sedang khutbah Jumat, kemudian Arab Badui tersebut mengatakan, ya Muhammad, jalan-jalan telah terputus, hewan-hewan ternak mati karena musim kemarau panjang. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar diturunkan hujan. Kemudian Nabi SAW pun mengangkat tangannya tinggi ke atas langit sampai disebutkan dalam riwayat tersebut sampai terlihat ketiak Nabi yang putih. Belum sempat Nabi SAW menurunkan tangannya, langsung di kota Madinah hujan deras. Hujan deras. Kemudian pekan yang selanjutnya Arab Badui tersebut datang lagi kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahai ya Muhammad, jalan-jalan terputus, banjir. Karena padang pasir kalau terkena air yang sangat banyak maka becek, blok, tidak bisa dilalui untuk berjalan. Maka Arab Badui tersebut mengatakan kepada Nabi yang sedang khutbah ketika itu, wahai Muhammad, jalan-jalan terputus, hewan-hewan ternak banjir. 1 minggu ini hujan gak berhenti-berhenti, banjir. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala, hujannya jangan banyak-banyak gitu. Jangan banyak-banyak hujannya. Kemudian Nabi SAW berdoa, Allahumma hawalaina la alaina. Ya Allah, turunkan hujan di sekitar kami saja. Turunkan di lembah-lembah, di gunung-gunung, jangan di atas kami langsung. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan awan, sehingga ketika itu langsung terbentuk lingkaran di atas kota Madinah. Di atas kota Madinah cerah, awan membentuk lingkaran sekitar kota Madinah. Dari sini dapat kita ambil faidah bahwasanya ketika itu si Arab Badui berbicara langsung kepada Nabi SAW yang sedang khutbah Jumat, dan ini boleh. Dan ini boleh. Kalau di Arab atau di negeri-negeri yang lain ini sudah terbiasa, karena mereka sudah tahu. Kalau di negeri kita di Indonesia ini belum terbiasa, sehingga ketika ada orang datang, misalnya contoh ya, datang mengoreksi si imam yang salah atau khotib yang salah. Kalau di luar negeri seperti di Sudan, saya pernah dapat kabar dari dosen dulu ketika kuliah, dosen dari Sudan cerita ini sudah biasa bagi mereka. Bagi mereka ini sudah biasa. Kalau imamnya salah, langsung ditegur sama makmum, wahai imam, Anda salah mengucapkan ayat atau hadisnya seharusnya begini dan begini. Ini sudah biasa di mereka. Di sana sudah terbiasa. Kalau di Indonesia seperti itu, yang ada dilihatin orang. Yang ada, maksudnya orang siapa? Orang imamnya lagi khotib, ditegur-tegur, batal ente kan gitu. Batal khutbahnya. Padahal ketika dia mengatakan ente batal, jadi dia sendiri yang terkena batal itu. Jadi ini boleh ya. Jadi ini sudah terbiasa. Contohnya Nabi SAW menegur Sulaik Al-Ghatafani dan sholat Jumatnya tidak batal. Ingat, antara makmum dengan imam. Tapi kalau antara makmum, maka ini tidak boleh. Ini tidak boleh. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Adapun tentang masalah keutamaan shaf pertama, tadi sudah kita sebutkan hadisnya ya. Begitu juga dalam hadis yang lain, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu
bahwasanya Rasulullah SAW pernah melihat beberapa sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum, mereka safnya tidak datang terakhir. Faqala lahum Rasulullah SAW, taqaddamu fa'atimmu bi wal yatamma bikum man ba'dakum wa la yazalu qaumun yata'akhkharuna hatta yu'akhirahumullahu, akhrajahu Muslim. Kata Nabi SAW ketika melihat ada beberapa sahabat datang terlambat menuju sholat berjamaah, kemudian Nabi SAW mengatakan, taqaddamu, ayo maju, fatamu, sempurnakan shafnya. Setelah kalian shaf pertama setelah penuh, maka sempurnakan shaf kedua dan seterusnya. Wala yazalu qaumun yata'akhkharun, dan senantiasa ada sebuah kaum yang datang senantiasa terlambat sampai Allah akan mengakhirkan mereka pada hari kiamat. Tentu saja ini keutamaan orang yang datang terlebih dahulu dalam sholat berjamaah di shaf pertama. Akhrajahu Muslim. Dalam hadis yang lain, hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi SAW pernah mengatakan, khairu sufufir rijali awwaluha, sebaik-baik shaf laki-laki adalah yang pertama. Wa syarruha akhiruha, dan seburuk-buruk shaf bagi laki-laki adalah yang paling belakang. Wa khairu sufufin nisa'i akhiruha, dan sebaik-baik shafnya wanita adalah yang paling belakang. Wa syarruha awwaluha, dan seburuk-buruknya shaf bagi wanita adalah yang di depan. Ini tadi sudah kita bahas tentang keutamaan shaf. Kemudian setelah itu wajibnya meluruskan shaf. Tentu saja ini kewajiban imam meluruskan shaf. Sebagaimana hadis Jabir bin Samurah, Nabi SAW mengatakan, ala tusaffuna kama tusafful malaikatu inda rabbiha azza wajal. Qulna wa kaifa tusafful malaikatu inda rabbiha? Qala yutimmuna as-sufufal awwal wa yatarassuna fi as-saff. Akhrajahu Muslim. Dari Jabir bin Samurah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi SAW mengatakan, ala tusaffuna kama tusafful malaikatu inda rabbiha? Mau enggak kalian melakukan shaf sebagaimana para malaikat melakukan shaf lurus ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala? Maka para sahabat mengatakan, bagaimana malaikat meluruskan shaf-shaf mereka ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala? Kata Nabi, yutimmu nasufufal awwal. Sempurnakan dulu shaf yang pertama lurus. Ingat, ketika meluruskan shaf, yang diluruskan adalah tumit belakang. Tumit belakang kaki, maka diluruskan, dan pundak-pundak diluruskan, nempel. Mata-mata kaki menempel dengan mata kaki sebelah kita, saudara kita, teman kita. Itu yang dimaksud dengan meluruskan shaf. Jadi meluruskan shaf bukan dari ujung kaki, karena kaki orang beda-beda panjangnya. Kalau shafnya mengikuti ujung kaki, maka tidak akan lurus. Tetapi kalau kita patokannya adalah tumit bagian belakang kaki, pundak, maka akan lurus. Luruhnya akan lurus, walaupun ujung kakinya beda-beda. Yang jadi patokan adalah tumit bagian belakang, sehingga akan terlihat lurus. Lurus, bukan ujung kaki ya, ujung kaki. Terkadang orang sholat, masya Allah, kakinya nggak lurus, jari-jari tidak menghadap kiblat, tapi agak serong. Ini tentu saja bisa mengakibatkan shaf tidak rapat dan tidak lurus. Apalagi kalau misalnya patokan ujung kaki ya, tentu saja tidak akan lurus. Karena kalau tumit belakang lurus, insya Allah pundak lurus. Karena pundak ini sejajar dengan tumit belakang kaki. Sehingga yang jadi patokan untuk meluruskan shaf adalah tumit belakang kaki. Sehingga pundak pun akan lurus, nempel, rapat, dan seterusnya. Ini ada keutamaan untuk meluruskan shaf. Di antara keutamaan yang lain dari hadis Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi SAW pernah yamsahu manakibana fi salat, pernah mengusap pundak-pundak kami di dalam salat. Kemudian Nabi SAW mengatakan, istawu wala takhtalifu wa takhtalifa qulubukum. Luruskan, samakan, janganlah berselisih, jangan bengkok-bengkok shafnya. Maka kalau kalian shafnya bengkok-bengkok tidak lurus, maka Allah akan memecah belah hati-hati kalian.
Di dalam hadis yang lain juga Nabi SAW mengatakan sawwu sufufakum fa inna taswiyatas shaf min tamamis salat, akhrajahu Muslim. Luruskan shaf-shaf kalian karena meluruskan shaf termasuk kesempurnaan salat. Nah, ini imam nih tugasnya meluruskan, memperhatikan shafnya sehingga sudah lurus belum, shaf pertama sudah penuh belum. Jangan qomat imam langsung takbir Allahu Akbar tanpa memperhatikan makmumnya, diluruskan dulu, dirapatkan, disempurnakan shaf pertama. Kalau shaf pertama sudah sempurna, rapat, lurus, lihat shaf kedua. Terkadang orang sholat di shaf kedua mulainya dari ujung, dari pinggir. Kalau kita lihat ada yang mulai dari pinggir, kata mas pindah mas dari tengah. Mulainya dari tengah, bukan dari pinggir. Sehingga jadikan imamnya di tengah, dia di belakangnya. Kemudian kalau ada datang yang lain, sebelah kanannya dia, kemudian sebelah kiri, sebelah kanan, sebelah kiri, sebelah kanan, sebelah kiri, sehingga yang jadi pusat dari tengah. Kemudian baru kanan kiri dan seterusnya. Itu caranya ya. Ini saja tugasnya imam untuk merapatkan dan meluruskan shaf. Allahu a'lam bishawab. Ini saja yang bisa kita bahas pada kesempatan kita kali ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah murni dari saya pribadi. Kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.